warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertatap muka kembali dengan antum semuanya dalam halaqah Quran secara virtual pada kesempatan hari ini. Ya, insyaallah kita lanjutkan lagi pedoman pembelajaran Al-Quran. Silakan disimak terlebih dahulu, fokus semuanya ya di sini. Kita masuki materi ke berikutnya. Jadi insyaallah materi ini sudah disusun dengan sebaik mungkin untuk memudahkan antum bagaimana membaca Quran dengan baik untuk usia dewasa ya. Oke. Pedoman pembelajaran Al-Quran. Ini materi yang ke-9 adalah mengenal bacaan jelas atau idhar. Di minggu kemarin kita sudah mengenal bacaan dengung ya. Jadi yang didengungkan yang mana aja. Nah, sekarang bacaan yang diizharkan atau yang dijelaskan. Seperti itu. Jadi lawannya dengung. Oke. Pengertian izhar. Izhar menurut bahasa artinya jelas, terang atau tampak. Sedangkan menurut istilah izhar adalah mengeluarkan bunyi lafal atau huruf tanpa dengung. Jadi memang sebaliknya. Lawannya izhar ada dengung. Jadi di dalam bacaan Al-Quran itu ya cuma dua. Kalau nggak dibaca idhar, ya dibaca dengung. Kayak gitu ya. Tinggal antum kenali mana idhar, mana dengung. Gampang kan? Ya, gitu. Nggak ada yang aneh. Oke, seperti itu. Nah, pembagian hukum izhar. Dalam ilmu tajwid, pembagian hukum izhar itu ada 4. Ada izhar halqi, ada izhar safawi, ada izhar wajib, ada izhar qamariyah. Seperti itu. Nah, pada pembahasan ini hanya menjelaskan 2 saja, yaitu izhar halqi dan izhar safawi. Oke, gampang ya. Selebihnya nanti di materi-materi berikutnya. Oke, kita bahas izhar halqi. Izhar halqi itu menurut bahasa artinya adalah tenggorokan. Menurut istilah yang dinamakan izhar halqi adalah mengeluarkan bunyi lafal atau suara dari tenggorokan dan dibaca dengan jelas tanpa dengung. Jadi suara-suara yang ada di tenggorokan, yaitu yang 6 tadi ya. Silakan dilihat lagi tentang materi makhrijul huruf tadi. Materi yang kedua dan ketiga ya, itu ada ya. Jadi izhar halqi itu adalah izhar yang huruf-hurufnya adalah huruf-huruf tenggorokan. Nah, hukum bacaan izhar halqi ini adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi. Huruf izhar halqi terdiri dari 6, yaitu hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan kha. Begitu. Hamzah, ain, ghain, ha, dan kha. Oke, diingat ya. Ini adalah jika ketemu nun sukun atau tanwin, ketemu 6 huruf ini berarti harus dibaca jelas alias idhar. Cara membaca izhar halqi. Cara membaca hukum bacaan izhar halqi adalah dengan jelas dan terang. Artinya huruf izhar itu tetap dibaca jelas dengan suara pendek dan tanpa dengung. Jadi sesuai dengan bunyi hurufnya. Misalnya nun sukun bertemu hamzah. In, ana, in. Ini jelas nun sukun. Bunyi nun sukun adalah in. In. Jadi jelas. In, ana, in, ana. Seperti itu. Jadi harus baca in, ana. Tidak boleh dibaca in, ana. In, ada Nah, itu keliru. Ya. Kemudian fathatain atau tanwin bertemu hamzah. Kufuwan wan. Jadi fathatain itu bunyinya an. Kufuwan ahad. Fathatain ketemu alif. Ya. Kufuwan ahad. Wan ahad. Gak boleh dibaca kufuwan ahad. Nah, mentang-mentang pengen suara merdu dikorikan misalnya. Kufuwan ahad.
Wah, itu keliru. Oke. Jadi harus dibaca jelas. Kufuwan ahad. Nah, ini adalah izhar halqi bertemu nun sukun. Man aqa yanha min alaq min ghillin yanhituna min khaufin, gitu ya. Jadi jelas ketemu hamzah, ha, ain, ghain, ha, kho. Ingat. Nah, kalau izhar halqi bertemu tanwin misalnya hasidin idza salamun hiya jannatin aliyatin ajrun ghairu ata'an hisaban darratin khairan, gitu. Darratin khairan, ya, tanwin ketemu kha, ya, seperti itu, gampang. Kemudian yang berikutnya adalah izhar safawi. Tadi izhar halqi. Izhar artinya jelas atau terang, sedangkan safawi berasal dari kata safatun yang artinya bibir. Jadi yang dinamakan izhar safawi yaitu adalah menyembunyikan lafal atau bacaan dengan jelas tanpa dengung serta dengan merapatkan kedua bibir. Jadi hukum bacanya disebut izhar safawi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, ya, selain huruf mim dan ba. Berarti yang 26 sisanya hukum izhar safawi termasuk kategori hukum mim sukun, gitu. Nah, membaca izhar safawi itu adalah menyuarakan huruf mim dengan terang dan jelas serta dengan bibir tertutup, kayak gitu ya. Kita praktek nih bacaan contohnya. Falahum ajruhum hum ajruhum alam tara kaifa wa kulli bikum summa ilayya, kayak gitu. Lahum jannatun, lahum bibir rapat, lahum jannatun alaihim hafidhina hum khairul bariyah. Padam rapat dulu mim, padam dama alaihim, kayak gitu. Seperti itu ya. Yang jelas harus dibaca jelas, nggak boleh padam dama alaihim. Nah, keliru ya. Gitu. Oke, saatnya latihan. Silakan setorkan tilawah atau hafalannya. Oke, udah sampai materi 9. Harusnya bacaan udah lebih baik lagi. Kalau antumnya niat untuk memperbaiki diri. Oke, insya Allah kalau latihannya rajin, prakteknya rajin, insya Allah antum bisa. Kalau antum males-malesan, maka sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Ya, dari Ustadz sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tunggu setoran tilawah atau hafalan dari antum semuanya di juz 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.